Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita jumpa pada hari ini. Kita akan mulai ibadah kita akan siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan pada hari ini. Kita akan satu pujian, Ku beri kemuliaan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang setia dalam kehidupan kita. Dan ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, Berbuat
Amin. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Kaulah harapan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Mari Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita mau bersuka. Mari kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kita angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau lebih bersuka lagi Tuhan. Hari ini Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. hari ini hari yang telah
kehidupan kita hari lepas hari. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan surat cintanya Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian seperti wanita mengurapi. Seperti Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Yesus engkau baik bagiku. sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan kehidupanku, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami akan duduk diam. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan surat cinta dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan bagi kita adalah satu-satunya pedoman yang bisa memberi kekuatan, memberi semangat bagi saya dan saudara di saat kita tak berdaya. Hari ini saya ingin sampaikan tentang satu kebenaran di mana seorang murid yang dalam urutan murid-murid dia adalah urutan nomor 1, yaitu Petrus. Nah, kita mau baca dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Di situ Rasul Petrus dalam ilham Roh Kudus menuliskan begini: sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, penulis dari kitab 2 Petrus adalah Petrus sendiri. Dia adalah seorang murid yang dipanggil ketika dia sedang membereskan atau ketika dia sedang berada di tepi danau, di mana dia sedang bekerja mencari nafkah, menangkap ikan untuk satu tujuan adalah penghidupan keluarganya. Tetapi saat dia berada dalam situasi yang sulit, Yesus datang memanggil mereka dengan sebuah pernyataan, "Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Petrus dalam tulisan ini dikatakan ayat yang ke-16 dikatakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kebenaran Allah akan selalu ditandingi atau selalu dibarengi dengan yang namanya dongeng-dongeng isapan jempol. Apa sih dongeng-dongeng isapan jempol itu? Dongeng-dongeng yang ceritanya tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu kebenarannya, tetapi itu dibuat seolah-olah itu pernah terjadi, itu dibuat seolah-olah adalah sebuah kebenaran. Nah, Rasul Petrus sedang menegaskan kepada orang-orang anak-anak Tuhan yang berada di perantauan pada waktu itu, termasuk kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, untuk mereka memperhatikan bagaimana cara hidup mereka sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, supaya orang percaya tidak lagi mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ingat, di saat yang sama saudara memahami kebenaran, di saat yang sama juga saudara akan diperhadapkan dengan cerita-cerita yang bukan kebenaran. Dongeng-dongeng isapan jempol, cerita-cerita yang seolah-olah terlihat benar, tetapi itu bukanlah kebenaran. Ingat, setiap kebenaran itu berasal dari dorongan Roh Kudus. Semua yang berasal dari dorongan Roh Kudus itulah kebenaran. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat ini tadi, Rasul Petrus sempat menyinggung bahwa mereka adalah saksi mata. Saksi mata di mana ketika Yesus bersama-sama mereka di atas sebuah bukit atau di atas sebuah gunung, di mana tiba-tiba terdengar suara dari sorga menyatakan, "Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan." Saudara coba buka dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai ke 5. Injil Matius pasal 17, tetap ditandain 2 Petrus pasal 1. Matius 17 ayat 1 sampai yang kelima. Dikatakan di sana, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus ada di dalamnya, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah saudara, kebenaran yang sejati hanya terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran sejati itu sendiri. Oleh karena itu, Rasul Petrus sedang menegaskan kepada jemaat-jemaat Tuhan supaya memiliki iman yang teguh, kepercayaan yang tidak dapat digoyahkan, iman yang tidak dapat digoyahkan oleh dongeng cerita apapun yang seolah-olah kelihatannya benar, tetapi sesungguhnya tidak ada kebenaran di dalamnya, selain hanya kebenaran firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Orang boleh ngarang cerita bahwa semua adalah kebenaran, tetapi kebenaran yang sejati hanya terdapat di dalam Kristus Yesus yang telah membenarkan saya dan saudara melalui pengorbanan Dia. Oleh karena itu, ingatlah supaya saudara bertindak hati-hati, supaya saudara makin teguh di dalam firman Allah. Ingat, firman Allah tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah salah. Petrus adalah saksi mata bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus memanggil mereka menjadi muridnya. Petrus adalah salah satu orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Saat kondisi apapun, Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus, terkecuali pada ending saat Petrus diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan dari seorang anak perempuan kecil. Apakah engkau salah seorang dari orang ini? Petrus menyangkal. Tetapi saat dia kembali dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia tampil, dia berkata, Yesus ini yang telah kalian salibkan, dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Jadi Petrus dibawa pengaruh kuasa Roh Kudus, dia berani. Dan salah satunya adalah dia menuliskan kitab 1 Petrus dan kitab 2 Petrus. Dia menyampaikan dengan leluasa. Dia menyampaikan bahwa mereka adalah saksi mata dan iman mereka makin diteguhkan. Mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah semarak atau di tengah-tengah munculnya banyak gangguan, banyaknya hal-hal yang mencoba mempengaruhi iman saudara supaya saudara tidak lagi berpegang kepada Yesus. Ingat, Petrus telah menyatakannya kepada saya dan saudara bahwa jangan ragu, jangan bimbang, teguhkanlah hatimu, kuatkan imanmu, milikilah keyakinan yang kokoh, karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan manusia dalam dunia ini. Keselamatan yang dia kerjakan adalah sebuah keselamatan yang tuntas di atas kayu salib. Tidak setengah-setengah. Jadi saudara ketika sudah menjadi percaya kepada Yesus, sesungguhnya saudara jangan main-main dengan iman saudara. Saudara jangan setengah-setengah dengan iman saudara. Lebih baik 100% ikut Tuhan. Jangan lau-lau. Kalau orang luar daerah katakan lau-lau, itu panas gak panas, dingin gak dingin. Ingat, ketika saudara ikut Yesus, berarti adalah sebuah keputusan yang terbaik, dan saudara harus mengikuti apa yang Yesus mau dari hidup saudara dan saya. Memang harus diakui gak mudah, tetapi inilah yang saudara harus ikuti. Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Coba kita buka sejenak Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima, di sana dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau saudara sudah mengikut Yesus,
segala sesuatu yang bersifat duniawi harus dimatikan. Bukan pilihan, tetapi adalah sebuah keharusan. Kalau namanya harus adalah sebuah perintah yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan. Itu maunya Tuhan. Nah, kalau saudara ikut Tuhan setengah-setengah, apa bedanya saudara dengan dunia? Ada seorang dosen mengatakan begini, kehidupan kekristenan seharusnya itu jauh lebih hebat hidupnya daripada orang-orang yang tidak ada dalam kekristenan. Ingat bahwa hidup kita, Taurat itu sudah aturan. Tetapi Yesus mengajarkan kita, hidup kita harus melebihi aturan Taurat. Aturan Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus mengajarkan, kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kanan. Kalau ada yang mengingini bajumu, berikan jubahmu. Itu artinya sesuatu yang melebihi ekspektasi yang sesungguhnya. Hidup moral kekristenan harus jauh melebihi hidup moralitas kehidupan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, hidup kekristenan kita bukan sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Karena hidupmu dan hidupku itu harganya sangat mahal di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang telah Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan telah beri kepada saya dan saudara. Tetapi biarlah hidup kita, jangan lagi kita ikutin pola hidup dunia, cara pandang dunia, cara kerja dunia, cara bicaranya dunia, cara apa yang dunia lakukan. Jangan ikutin, karena dunia itu kelihatannya baik, tetapi belum tentu itu yang diperkenan Tuhan. Tetapi ketika saudara hidup takluk, tunduk, taat kepada kebenaran Allah, maka saudara akan tetap dibawa sampai ke tempat yang telah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, dan biarlah kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Rasul Petrus sedang mengajarkan kami sebagaimana mereka adalah saksi mata dari peristiwa di mana Bapa di sorga menyatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Berbicara tentang Yesus yang adalah Tuhan yang berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Dan biarlah kami memiliki keyakinan yang teguh, dan kami mau harus hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami mau mematikan semua keinginan duniawi kami, tetapi kami hanya mau berfokus memandang hanya kepada Yesus dengan menuruti segala apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami akui Tuhan memang tidak mudah, tetapi kami mau hidup seturut dengan apa yang Engkau mau dari hidup kami. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami semua. Biarlah kami terus menjadi berkat dimanapun, kemanapun kami pergi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, kiranya berkat-Mu turun atas hidup mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Doa kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Shalom. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imun saudara. Karena hari-hari ini COVID makin merajalela lagi. Terpenting tetap berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Amin.